Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2025 ya. Sudah nggak terasa kita melewati waktu bersama-sama, bahkan gereja ini sudah hampir memasuki 1 tahun penyertaan Tuhan. Dan sudah masuk ke week 13, Jesus the King ya. Eksposisi Injil Markus yang sudah kita lakukan dari 12 minggu sebelumnya masuk ke minggu 13 dan akan berakhir di bulan Februari, sekitar bulan Februari akhir. Jadi ada waktu kita menikmati ini sampai kita meresapi arti dari Jumat Agung dan Paskah. Jadi saudara, menjelang masa Jumat Agung dan Paskah kita sudah menyelesaikan bagian dari eksposisi Markus. Sehingga setiap kita diharapkan gak hanya mensyukuri kehidupan yang setiap hari kita nikmati, tetapi mensyukuri siapa yang memberikan kehidupan yang dapat kita nikmati. Saya memberi judul Divine Dwelling, ya. Di dalam minggu ini kita bicara tentang Bait Allah, Divine Dwelling. Jadi saudara akan dapat mengikuti kenapa saya mengambil ini judul ini. Kita akan bersama membaca dari Markus 11 ayat 1 sampai 10. Hari ini Markus 11 dan lumayan ya bahannya, ada beberapa bahan bacaan yang harus kita ikuti bersama-sama. Kita baca bersama-sama saudara ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika mereka mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan segera sesudah kamu masuk di sana, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat 3. "Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu berbuat itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" 4. Mereka pun pergi dan mendapati seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepas keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang telah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada juga yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara, suatu hal yang wajar dan tepat jika raja masuk kemudian dielulukan ya. Dielulukan secara terbuka, ada iringan, sorak-sorai begitu ya. Kemudian kalau kita datang misalnya seperti di masa menuju Paskah, waktu palem itu diberikan, maka orang-orang di Israel itu terbiasa untuk bernyanyi lagu ini. Saudara pasti tahu, Havenu Shalom Aleichem, ya. Havenu Shalom Aleichem. Saya dulu nggak kepikiran, lagu itu apa sih sebetulnya gitu ya. Tapi ternyata itu adalah iring-iringan yang dilakukan saat raja gitu ya, dan itu sebagai sesuatu yang sangat normal. Oke, perhatikan ini kata ya. Ini kita akan bermain dalam kata, oke? Normal, katakan normal. Itu normal saudara ya. Jadi kalau jubah dialasi di jalanan, ranting-ranting ranting-ranting pohon yang hijau dihamparkan, itu sesuatu yang sangat normal. Oke. Dan diharapkan kalau ada acara seperti ini, maka apa gambaran saudara kalau seorang raja datang dan diberi kehormatan? Kira-kira rajanya naik apa saudara? Gak mungkin naik sepeda. Ya kan? Kita berharap sesuatu yang dianggap besar, mulia dan terhormat itu bukan naik sepeda saudara. Tapi sesuatu yang membuat dia sangat proper untuk dilihat dan diperhatikan. Di zaman itu belum ada sepeda kali ya. Kuda sebagai satu-satunya alat transportasi termahal dan termewah di saat itu. Jadi harapkan kudalah yang dipakai
oleh raja yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yang dianggap sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi kenyataannya Yesus Kristus, raja yang berkuasa, raja yang sudah melakukan banyak mujizat, dengan sengaja, tadi normal kata-kata yang saya suruh simpan, sekarang dengan sengaja memilih naik keledai kecil yang cocoknya itu dinaikin sama anak kecil. Jadi kayak lucu-lucuan, saudara paham gak? Keledainya malah keledai yang udah muda disuruhnya gitu kan. Yang tertambat, belum pernah dipakai. Artinya ini keledai gak ada experience apa-apa. Jadi belum dipakai dan dia bilang itu nanti cuman bilang saya cuma mau pakai aja, pinjem. Nanti saya balikin, dia begitu ya. Yesus itu selalu masuk di area keabnormalan dari penilaian manusia, ya. Jadi saudara bersyukur kalau kita semua itu ikut abnormal, ya. Karena ternyata ya, ini firman hari ini saya nggak mau minta maaf karena bukan saya yang ngomong, saudara ya. Jadi kalau nanti saya ataupun saudara tersinggung, saya bersyukur, puji Tuhan. Karena ini betul-betul tidak mengenakan, ya. Tolong dikunci pintunya, gak boleh ada yang keluar. Oke? Dengan sengaja memilih naik keledai kecil, Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria. Mesias yang akan datang. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Tapi ada hal lain. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, sikap Yesus ini di luar kewajaran, di luar kenormalan, ya. Saya bisa membayangkan kalau seseorang itu gerasak-gerusuk, tahu ya gerasak-gerusuk ya. Terus pilih keledai, kesian tuh keledai. Pasti dia udah posisinya langsung gini. Ya. Gitu, mati udah, ya kan? Tapi dibilang apa? Iya lemah lembut. Hanya yang lemah lembut itu yang mungkin mampu menangani seseorang atau sesuatu seperti seekor keledai yang tanpa pengalaman. Tapi dia disebut raja. Nah, makanya Yesus itu sikapnya di luar kewajaran. Ada istilah paralel aneh, saudara ya. Jadi paralel aneh seperti istilah paradoks. Ya, Yesus adalah raja, tapi Yesus tidak cocok dengan kategori raja di dunia ini. Dia membawa keagungan sekaligus kelembutan. Jadi dia agung tapi naik keledai. Bisa dibayangin saudara ya? Karena agung naik kuda gitu kan. Ini enggak, agung naik keledai. Aduh, agak susah dimengerti. Salah satu khotbah paling besar yang pernah ditulis dan dikhotbahkan di tahun 1738, pastikan kita semua belum lahir ya, oleh Jonathan Edwards adalah tentang bagaimana si Edwards ini tertawan imajinasinya oleh pemahaman nubuatan dari Yohanes, murid Yesus dalam Wahyu 5 ayat 5-6. Kita baca sama-sama dulu. Ini bagian seru saudara. Lalu seorang dari tua-tua itu berkata, ini penglihatan si Yohanes ya. Jangan menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, ada 4 makhluk digambarkan ya. Di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Selama ini paling males kita pasti baca Wahyu. Karena banyak kata-kata yang kita gak paham. Ngeri banget, disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itu seperti apa saudara ya. Jadi Yohanes itu diberitahu untuk cari seekor singa. Tapi di tengah tahta ada seekor domba. Nah, Edwards ini merenungkan gini, singa. Singa dikenal karena kekuatan, keagungan, penampilan dan suara. Gimana suara singa? Gitu ya saudara. Gak ada yang suara singa yang gak ada yang gitu. Meong itu kucing ya. Sedangkan domba dikenal karena kelembutan, kesabaran, sering dikorbankan untuk makanan dan pakaian.
Ya, namun dalam bagian Alkitab ini Kristus seolah dibandingkan dengan keduanya karena semua sifat unggul dari kedua hewan itu dan ada di dalam dirinya. Dalam Yesus Kristus sifat-sifat yang tampaknya bertolak belakang ini bersatu secara sempurna. Jadi Edward menulis ini, saudara ya. Si Edward yang 1738 tadi udah hidup tuh menuliskan detail cara Yesus menggabungkan ciri-ciri yang kita anggap sangat berlawanan. Saudara ikuti ya dengan seksama ya karena ini baru mulai. Keagungan tak terkira, tapi kerendahan hati yang penuh. Keadilan yang sempurna, kasih karunia tak terbatas. Kedaulatan mutlak, tapi ketaatan penuh. Kemandirian penuh pada dirinya, tapi bergantung penuh pada Allah. Nah, saya mau masuk sebentar aja saudara, keluar, kita ke sini. Ingat makhluk tadi, ada 4 ya. Makhluk yang pertama seperti singa. Oke, kalau ini tengah-tengah, makhluk pertama seperti singa. Makhluk kedua seperti anak lembu. Ini gambaran supaya saudara enggak. Makhluk ketiga mempunyai muka seperti seorang manusia, ada di sini. Ya, lalu yang keempat, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Di tengah-tengah sini anak domba. Kita enggak ngomong soal anak domba dulu. Mari kita melihat 4 tipe kepribadian yang digambarkan dalam ayat tersebut. Saya bangga sekali dengan Alkitab ya. Karena apa? Dia mampu menjelaskan bahkan secara psikologis. Makanya kalau ini tidak bisa diterapkan ya, diimplikasikan, itu berarti kita kurang sekali memahami apa yang sedang Tuhan coba beritahukan kepada kita. Saudara, dalam pemahaman di psikologi, maka makhluk seperti singa itu digambarkan menjadi perwakilan dari kepribadian koleris. Jadi melambangkan kekuatan, keberanian, kepemimpinan yang sejalan dengan sifat koleris yang apa? Tegas, berani, orientasi pada tindakan. Kalau WL koleris, maka dia dari pertama udah shalom, udah kayak marah-marah, saudara. Shalom, haleluya, berdiri semuanya ikut berdiri karena udah gak enak, ya kan? Mari bangkit berdiri saudara-saudara, tunjuk sana tunjuk sini saudara ya. Kalau pemusiknya salah main dia langsung gini. Itu koleris saudara ya. Ya yang merasa aja koleris, dia pasti seperti singa waktu di atas. Ya. Makhluk seperti lembu, flegmatis. Lembu melambangkan ketenangan, kesabaran, kerja keras tanpa pamrih. Ini sejalan dengan sifat flegmatis yang cinta damai, sabar, dan setia. Ya, ini flegmatis, saudara. Ya, tapi kalau jadi WL nggak cocok. Kenapa? Karena dia pernah begini. Saya pernah loh diundang ke satu ibadah, saya khotbah, WL-nya saya pastikan dia flegmatik. Karena dia ngomong gini. Shalom saudara semuanya, puji Tuhan, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, tapi kalau yang ingin duduk tetap duduk. Karena mungkin dia gak mau nyuruh-nyuruh. Dia bukan kolerik, tapi dia membuat gue bingung. Jadi lo maunya gue duduk apa berdiri? Itu orang-orang flegmatis saudara. Kebakaran, angkat semua barang-barang. Itu koleris. Kalau flegmatik, kebakaran, kenapa bisa? Kenapa? Oh kebakaran, nah gitu. Ya saudara. Makhluk seperti manusia itu digambarkan sebagai sanguin. Banyak sanguin di sini ya. Makhluk seperti manusia melambangkan kecerdasan, hubungan sosial, dan komunikasi. Ini mencerminkan sifat sanguin yang ramah, optimis, dan suka berinteraksi. Kalau WL sanguin seperti apa? Shalom semuanya, haleluya. Wow, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Itu sanguin dan di sini kayaknya banyak juga ya orang-orang sanguin ya. Suka bersosialisasi ya, luar biasa. Temennya banyak, di mana-mana ada teman. Hey, di mana-mana ada teman ya. Padahal ternyata mantan satpam. Jadi banyak temennya. Nggak saudara ya. Jadi makhluk seperti burung rajawali itu melambangkan melankolis. Rajawali melambangkan wawasan yang tajam, visi jauh ke depan, sifat perfeksionis. Ini semua dengan sifat melankolis. Ini sesuai dengan sifat melo yang analitis, terfokus, dan penuh hikmat. Dan orang-orang seperti ini kalau jadi WL, dia akan bicara sangat-sangat panjang. Saya bersyukur langit yang cerah. Sekalipun hujan, kita tidak menyerah datang ke tempat ini saudara. Tuhan begitu panjang banget saudara.
Ya. Dan orang-orang melankolis jangan pernah jadi usher. Karena dia akan bilang begini, Shalom, ini baju minggu lalu ya gitu. Saking dia teliti. Karena dia teliti. Dia teliti banget ya. Jadi melankolis jangan dijadikan usher, bahaya. Sanguin aja, hai, karena sanguin tuh gampang lupa. Hai, halo. Kalau melankolis enggak. Dia langsung ngeliatin. Terus bisa-bisa dia akan gatel. Itu kancingnya, salah kancingnya. Dia bisa kayak gitu. Oke. Saudara kalau perhatikan dari awal, Yesus Raja yang agung, oke, Raja yang agung, pilih keledai. Oke. Dia gak pilih kuda. Yesus itu perpaduan seolah-olah dari semua karakter yang ada di 4 titik tadi. Oke. Dan di dalam Yesus, hasil dari semua karakter yang berlawanan, paradoks tadi, ya, bukan suatu kerusakan emosi dan mental. Kalau manusia itu jelas kerusakan, kita bisa bilang dia bipolar. Sekarang dia nice banget. Teddy, Shalom Teddy. Terus Teddy menjawab, ya Oma, masih inget ya momen itu. Teddy, ya Oma, oke. Ayo Oma masuk gitu kan. Teddy, aku, mamaku, dan Nenat. Ini peristiwa kisah nyata ya. Pulang dari satu tempat, dia nyetir mobil. Ayo masuk. Udah ya. Terus ternyata my mom itu belum masuk mobil ya. Dan Teddy udah jalan ya. Ya, udah ya. Gitu kan, udah jalan. Belum gitu ya. Kejadian ini juga terjadi kemarin ya. Aduh ya. Belum gitu kan. Udah gitu mamaku masuk. Maaf oma, dia bilang, maaf oma, sorry, mamaku bilang begini. Aku kan duduk di depan, ini Nenat, kalau gak salah begitu deh. Terus, gak apa-apa Ted, it's okay, gak apa-apa Ted, udah gak apa-apa. Pas nyokap gue duduk, dia bilang ini ke Nenat, terlaluan sekali kamu. Dia bisa it's okay Teddy, Nenat mama suami jatuh tadi, gitu. Ini namanya karakter yang berlawanan in the same time. Ya, tetapi di dalam Yesus, hasil dari semua karakter yang berlawan ini bukan satu kerusakan emosi dan mental. Nah, ini yang mau kita belajar, Saudara. Kepribadian Yesus itu utuh dan indah. Perhatikan raja yang agung naik keledai ke Yerusalem berhadapan dengan apa yang dia temukan. Nah, ini menarik. Yesus pergi ke bait Allah. Dan inilah kerumitan yang segera kita hadapi lewat cerita ini. Makanya judulnya tadi kan bait Allah. Yesus membuka bait Allah. Nah ini baru masuk. Jadi tadi belum khotbah. Sesudah Yesus masuk ke Yerusalem, ia pergi ke bait Allah. Di sana dia meninjau, perhatikan dulu ya, meninjau semuanya, tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka berangkat dari Betania, Yesus merasa lapar. Sampai sini saya lewat dulu ayatnya. Kita akan masuk dulu ke selanjutnya. Jadi ini udah besoknya. Besoknya dia kembali ke bait Allah dalam keadaan lapar. Kondisi laparnya saya pending. Paham maksudnya ya? Nanti kita akan kembali. Nah ini masuk, dia udah masuk ke bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Setelah tadinya baru meninjau, sekarang setelah masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu lalu mencari jalan untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Kita ngerti dulu sarang penyamun, saudara. Sarang penyamun itu kiasan untuk tempat kejahatan. Jadi Yesus menggunakan istilah ini untuk mengecam perilaku para pedagang dan pemimpin agama yang memanfaatkan bait Allah untuk keuntungan pribadi. Itu penyamun, saudara. Ya.
Jadi bukan pekerjaan atau jenis usahanya yang membuat Yesus marah, bukan. Ya. Yang kedua, sarang penyamun itu praktik yang tidak adil. Jadi di situ ada penukaran uang, penjualan hewan kurban, seringkali melibatkan praktek curang seperti harga yang terlalu tinggi sehingga mengeksploitasi orang-orang yang datang untuk beribadah. Eksploitasi orang-orang, hati-hati. Penyalahgunaan tempat suci, bait Allah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan dan hubungan dengan Tuhan telah menjadi tempat keserakahan dan ketidakadilan. Jadi bukan pekerjaan atau jenis usaha yang membuat Yesus marah, tapi motivasi hati dan perilaku yang jahat yang Yesus sebut sebagai sarang penyamun. Jelas di sini saudara ya. Kita harus memahami dulu ada jalur. Ternyata ada jalur dan alur bait Allah secara fisiklinya, ada fisiknya. Ketika Anda masuk, kalau kita masuk ke pintu bait Allah, wilayah pertama yang kita dapatkan adalah wilayah untuk orang bukan Yahudi. Dan itu size-nya lumayan besar. Jadi disebut apa? Etne atau segala bangsa. Ini adalah satu-satunya wilayah di mana orang bukan Yahudi diizinkan masuk. Merupakan bagian terbesar. Jadi di halaman itu yang besar, disitulah tempat para penjual tadi itu melakukan transaksi-transaksi yang Yesus sebut sebagai sarang penyamun. Belum masuk loh ke dalamnya, belum. Baru di pelataran. Tapi Yesus begitu marah, mengapa? Karena dari titik itu baru kamu bisa melalui wilayah yang lain atau wilayah berikutnya. Semua kegiatan bait Allah itu dilakukan di sana dan kegiatan yang sangat luar biasa. Kalau bicara tempat, dia concern banget. Kenapa? Karena begini loh, kamu gak bisa menuju ke destinasi yang sesungguhnya, yang final destination, kalau kamu gak injak itu dulu. Nah sementara mau nginjak di situ, udah dipenuhi sama si penyamun dan para perompak. Itu membuat Yesus merasa, berarti kamu sedang menghalangi orang-orang yang aku pilih untuk bisa menghampiri dan menikmati aku. Ini merupakan kesedihan. Kalau Yesus marah, bukan seperti kita marahnya. Makanya sekalipun ada paradoks atau paralel yang aneh dengan sifat Yesus, dia tetap melakukan ini karena ada sesuatu yang mendasari apa yang ia lakukan. Kalau kita marah-marah aja. Nggak suka aja. Tetapi dia jelas. Kita akan bicara soal apa? Track record bait Allah. Track record bait Allah itu sudah digambarkan sejak zaman Adam dan Hawa, saudara. Taman Eden. Taman Eden itu tempat kudus, Allah hadir, disebut tempat sorgawi. Kenapa disebut tempat sorgawi? Karena tempat di mana kematian, kerusakan, kejahatan dan ketidaksempurnaan tidak ditemukan. Dan hanya ada shalom, perkembangan, kepuasan, sukacita dan bahagia penuh. Jadi Yesus masuk sedang membuka bait Allah. Pertama dia sedang membuka bait Allah. Dia masuk, banyak orang jual beli hewan di belasan kios dan ada money changer. Di HD itu belum disebut money changer ya. Sejarawan kuno Josephus bilang begini. Laporan pada keadaan saat itu katanya. Di Minggu Paskah ada 255.000 domba yang dibeli, dijual dan dikorbankan. Jadi kebayang crowdednya kayak apa? 255.000 dikorbankan di wilayah bait Allah. Di mana yang seharusnya banyak orang bisa melalui perenungan masuk ke dalam tempat seperti itu, orang yang bukan Yahudi. Dan masuk dalam doa teduh, justru masuk dalam suasana yang apa? Ramai, bising dan membingungkan. Makanya reaksi Yesus, nah ini karakter dia. Dia tetap paradoks, tetap paralel yang aneh. Kenapa? Karena yang pertama dia marah, dia mengusir pedagang, menunggang balikan meja-meja dan melarang orang bawa barang melintasi bait Allah. Tetapi dia juga mengajar. Dia marah tapi dia mengajar. Dia mengajar, dia bilang apa? Kan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Tapi kenapa kamu menjadikannya sarang penyamun? Dia marah tapi dia tetap memberitahukan alasan kemarahannya. Karakternya luar biasa. Ini bertabrakan, saudara. Tetapi tidak bertabrakan dengan jenis karakter manusia seperti kita. Jadi di zaman itu dipercaya bahwa Mesias itu datang membersihkan orang asing dari bait Allah. Perhatikan ini. Harapannya itu orang asing yang dibersihin. Tapi Yesus justru datang, dia membersihkan tempat dari orang-orang yang berpikir mereka bukan orang kafir. Untuk orang kafir bisa datang menjumpai dia. Ini yang Yesus lakukan, selalu abnormal.
di luar kewajaran. Dia bukan berdiri dan bilang begini, hebat banget kalian ya, keren banget, aktif banget ya, jualan, kreatif sekali loh. Jadi penuh ya gereja ini, kelihatan, rame banget, segala macam. Dia gak seperti itu, tapi dia bilang, pergi, pulang, keluar dari sini. Kenapa? Karena kamu sedang menghalangi. Jadi dia pasang badan justru ke orang non-Yahudi. Dia kasih, ini tempat kesempatan orang bisa menemukan Tuhan yang benar. Mengapa kamu membuatnya menjadi sarang penyamun? Ketika manusia pertama memilih untuk membangun hidup mereka berdasarkan hal-hal selain Allah dan membiarkan hal-hal itu memberi makna dan tujuan utama mereka, maka surga pun hilang. Jelas saudara, di luar Tuhan gak ada. Maka Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden untuk mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia dihalaukan dari Eden dan di tempat timur Taman Eden ditempatkan kerup-kerup dan sebilah pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, nah ini. Sudah keluar dari Taman Eden, diusir, menjauh dari Allah, memiliki akibat-akibat yang mengerikan. Makanya kenapa dia concern bait Allah itu untuk membuat orang makin dekat dengan Tuhan. Bukan makin menjauh dari Allah, karena akibat dari menjauh dari Allah hanya terjadi apa? Hal-hal yang mengerikan. Membangun kehidupan di atas hal-hal lain, kekuasaan, status, penerimaan, keluarga, saling injak, kita merusak dunia ini. Terus kita bilang, ups, sorry ya, gue hilaf. Boleh gak balik lagi? Boleh balik lagi ke hadirat Allah? Ya gak bisa, beda-beda cerita. Kenapa? Udah ada yang jaga. Udah ada orang yang memegang, udah ada kerup-kerup yang memegang pedang bernyala-nyala. Jadi bisa masuk? Bisa. Kalau kamu bisa menang atas pedang yang bernyala-nyala. Tapi kenyataannya kan gak ada yang bisa. Yesus tuh tahu sejak awal, makanya dia geram. Karena dia tahu ini seharusnya mereka memahami dong. Ada kesempatan untuk orang datang, melihat dan memaknai keberadaan Yesus. Tetapi malah orang hanya dipertontonkan pada kesibukan-kesibukan. Kesibukan program lah, kesibukan-kesibukan seolah-olah keren banget pelayanan di kiri, di kanan, di sini, di sana. Tetapi intinya malah membuat orang tidak bisa menemukan Kristus secara langsung. Banyak pelayanan kita saudara, jangan terlalu GR. Justru membuat orang makin jauh sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah kasih solusi. Supaya setiap orang itu mampu kembali kepada bait suci yang sebenarnya. Dia kasih kemah suci lah, ya kan? Di tempat dia di sesudah bait Allah tuh ada tempat Maha Kudus. Selubung tebal, kalau sudah tahu tentang hari Yom Kippur, ya, ada satu pendamaian imam besar yang hari pendamaian imam besar masuk secara singkat di dalam, tapi hanya bawa korban darah. Itu sudah jelas saudara, mengapa? Karena gak mungkin masuk ke hadirat Allah tanpa melalui pedang tadi itu. Makanya harus ada yang dikorbankan. Tetapi masalahnya bait Allah, kemah suci, tentang tabernakel, itu seluruh sistem yang dipakai, satu-satunya solusi bagi masalah pedang. Ingat tadi pedang tadi yang membuat orang tadinya terpisah dari Eden, gak bisa masuk lagi. Kalau kita ngomong soal bait Allah dari track record sebelumnya, itu baik. Tapi hanya diperuntukkan bagi orang Israel. Itu masalahnya. Maka ketika Yesus mengutip Yesaya untuk menyeratkan bahwa orang bukan Yahudi bisa menghadap Allah, banyak orang terkejut. Hah? Kok bisa? Ya. Jadi dia bilang, mau balik, ya harus melewati pedang bernyala-nyala. Pedang keadilan kekal, bayar kesalahan yang dilakukan. Emang bisa? Masalahnya gak ada satupun manusia yang sanggup melewati pedang tersebut, saudara. Dalam keadaan selamat. Bisa lewat, mati. Jadi bagaimana manusia dapat kembali kepada Allah? Yesaya 53:8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang kudus. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi saudara jelas bahwa tidak ada korban lain yang bisa membebaskan si pedang bernyala-nyala tanpa ada kematian dari Kristus sendiri. Dalam kitab Wahyu, ingat tadi kita kembali ke tadi yang pertama. Ketika Yohanes melihat tahta, tempat paling berkuasa di seluruh alam semesta, maka yang tadi di tengah-tengah tahta keempat makhluk tadi, bertanduk dan lain-lain. Lalu dilihat di awal tadi kan aku bilang ada apa? Ada domba yang disembelih. Artinya kematian Yesus Kristus domba Allah
Itulah yang akan membuat ketidakutuhan dan kebobrokan karakter kita menjadi kemenangan kerajaan terbesar dalam sejarah alam semesta. Dulu saya tahu ayat ini bertahun-tahun, tapi saya nggak pernah bisa mengerti bahwa Yesus concern terhadap sifat dasar manusia. Tadi kita udah belajar tentang sanguin bla bla bla. Tahu nggak sih kelemahan-kelemahannya? Sanguin itu ya emosional meledak-ledak, kurang disiplin, tidak terorganisir, pencari perhatian, kurang sensitif. Mereka bisa bilang gini, sorry gue terlambat. Ketawa-ketawa. Karena kita semua udah berjengkel. Tapi dia bawa gorengan. Dia punya sifat udah nyogok dari awal tuh. Si penyogok ini penyuap. Ya saudara ya. Keren kan tadi yang saya bilang sifat-sifatnya. Koleris apa sifat yang anehnya? Dominan, keras kepala, kurang empati, impulsif, perfeksionis. Melankolis, si pemikir terlalu analitis, pesimis, perfeksionisnya over, sulit bergaul, sensitif lagi. Dikit-dikit tersinggung, nggak dijadwal marah, dijadwal marah. Nggak ada di sini. Kalau di sini semua pengen banget dijadwal, ya asik, ya kan? Disapa marah, kepo banget. Nggak disapa, cuek banget. Serba salah, saudara. Ya. Flekmatis, dibilang si pendamai, kenyataannya dia punya apa? Kurang inisiatif, kadang malas, menghindari konflik, sulit menunjukkan emosi, lempeng semua. Kamu marah? Serius marah? Marah banget. Ini udah kayak mati rasa, saudara. Cenderung pasif, agresif, saudara. Siapapun kita, karakter apapun kita, ya ampun. Gak ada bagus-bagusnya. Dan kalau dipaduin, tambah kacau. Tetapi ada darah domba, anak domba Allah di tengah-tengah kekacauan karakternya manusia. Makanya dia ngomong soal apa? Bait Allah. Saya bertahun-tahun jadi Kristen, gak pernah bisa menyadari baru detik saya kenal yang namanya Injil. Saya baru tahu bahwa bait Allah yang sesungguhnya itu adalah karakter Kristus yang ada di dalam kita. Wow. Yesus tuh menanggung pedang itu demi Anda dan saya. Itulah alasan ketika Yesus mati, tirai yang menutup ruang Maha Kudus terbelah dari atas ke bawah. Ada pedang. Bukan bawah ke atas. Atas ke bawah. Kalau orang pegang pedang, kalau dia gini, dia keseleo. Pernah pikir gak sih? Kenapa sih mesti ditulis dari atas ke bawah? Dia menunjukkan karena dia yang memegang pedang. Markus 15 ayat 38, dan tabir suci dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai itu tidak hanya hancur berita baiknya, tetapi enggak diperlukan lagi. Karena sekarang kita bisa datang kepada Allah. Pedang yang menyala-nyala udah makan korban. Oh iya, korban, dia jadi korban, saudara. Tirainya udah terbelah, jalan ke taman yang dulu Adam dan Hawa ngawur itu udah terbuka selamanya. Artinya dia gak hanya membebaskan di hari ini, tetapi yang lalu dan yang akan datang. Itu Yesus yang kita sembah. Orang mungkin terkejut, ini kepribadian ganda, ini bipolar kali si Yesus. Kok bisa dia marah, dia memutarbalikkan semua meja, mengusir orang-orang. Dia menunggang balikan meja-meja di bait Allah. Semua orang dikejutkan katanya dengan pertunjukan kemarahan Yesus yang benar, berkuasa dan terkendali. Kenapa? Karena hal yang paling mengejutkan adalah dia menunggang balikan sistem korban bait Allah dan membuka jalan bagi semua orang. Itu Yesus kita. Dia membuka bait Allah. Bagian kedua, bukan sampai di sini saja. Dia tidak hanya membuka bait Allah, tetapi dia membersihkan bait Allah. Markus 11, 13, 14. Dan dari jauh, ingat yang tadi dia lagi udah kemalaman, dia istirahat. Besok pagi-paginya dia balik ke bait Allah bagian yang kedua, dia lapar. Nah ini ayat ini tadi kita skip. Nah ini ayatnya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi
waktu ia tiba di situ, ia tidak dapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Semua orang kaget loh, memang belum musimnya. Tapi ternyata buah ara di zaman itu ya saudara, jadi buah ara itu dikenal ada dua macam buah. Yang satu daun-daun lebat, tapi ada bentol-bentol buah kecil sebelum jadi buah. Dan itu tetap rasanya manis. Ya, nah ini cikal bakal buah. Tetapi yang satunya hanya keren dilihat aja. Daunnya lebat, tapi nggak ada bentol-bentol calon buah. Itu yang Yesus kutuk. Bukan buahnya yang salah, bukan pohonnya yang salah, tetapi dia ingin mengajar kita sesuatu. Jadi waktu kedatangan pertama Yesus di bait Allah, ya kan? Lalu dia kembali lagi keesokan harinya, Yesus tuh menemukan pohon ara tidak melakukan tugas yang seharusnya. Secara nyata kita bisa terlihat sangat sibuk dalam berbagai kegiatan gereja, tapi tanpa ada perubahan hati yang nyata dan tanpa belas kasih yang nyata. Dikutuk. Di kesempatan lain Yesus membersihkan bait Allah dari semua kegiatan yang tidak berbuah. Ingat Jonathan Edwards ya 1738 tadi. Di akhir khotbahnya dia merangkumkan kembali karakter Yesus yang paradoks. Dia bilang ini sifatnya sepenuhnya berlawanan. Tidak pernah bisa muncul bersamaan di manusia manapun. Tetapi dia bilang begini. Apapun yang paradoks tadi saudara. Yesus ingin itu kembali di dalam diri kita. Karena kita sudah berada bersama-sama di dalam dia. Jadi kita tuh gak sekedar jadi orang yang lebih ramah, lebih disiplin, lebih bermoral. Bukan itu aja, bukan. Tetapi kehidupan dan karakter Yesus Sang Raja yang masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai, gak populer. Tapi tiba-tiba, kan lembut tadi kan keledai. Tapi tiba-tiba menunggang balikan meja. Marah mengusir semua pedagang. Dengan keberanian mengatakan apa? Ini rumahku. Ini rumahku. Aku lembut iya, tapi ini rumahku. Aku yang berdaulat di atas rumahku. Dua karakter yang sangat beragam ini. Yang kompleks ini. Justru dengan darah anak domba kematiannya. Sedang dihasilkan kembali ke dalam diri kita. Kita akan menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang sesuai dengan rancangannya. Manusia yang telah ditebus. Ingat khotbah minggu lalu. Penebusan. Yesus menyatukan. Sebentar. Yesus menyatukan karakter-karakter yang berlawanan. Menjadi suatu kesatuan yang utuh dan seimbang. Sebab apa? Ini problemnya. Pertumbuhan tanpa buah merupakan tanda kerusakan. Yang pertama dia marah di bait Allah karena orang akan sulit menemukan dia. Yang kedua, dia sangat marah saat melihat tidak ada buah di dalam orang yang mengatakan dia adalah pengikut Kristus atau adalah orang yang sedang menghidupi Injil. Injil tanpa buah. Itu merupakan kerusakan total, saudara. Dan ini yang kita seringkali tawar-menawar dengan Tuhan. Udahlah, ya kamu kan Tuhan, saya enggak. Tapi dia ingin menyatukan karakter, menjadi yang utuh. Dia satukan semuanya. Saya mau ingatkan saudara, apa sih pesan hari ini? Ini saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Yesus tidak hanya masuk ke bait Allah, tapi dia membersihkannya. Karena itu kamu. Dia masuk ke dalam hati. Ke kedalaman hati kita. Si rusak, si konyol, si sok tahu. Karakter yang dipadukan. Kalau marah-marah, ingin semua orang mengerti. Yesus bukan seperti itu. Tetapi dia membuat kita menyadari
Bahwa dia ada di segala keadaan karakter kita. Yang aneh sekalipun. Ini Yesus, saudara. Manusia yang membuka pintu kerajaannya bagi semua orang. Dia yang memperingati orang-orang paling taat yang udah ada di dalam. Kalian tuh, saya yang aktif pelayanan. Bilang bahwa apa? Bahwa keberadaan mereka, keberadaan kita yang melayani, yang udah kelihatannya keren banget. Tapi dalam bahaya jika tidak menghasilkan buah. Dia sedang memaksa kita untuk memilih. Karena Yesus tidak mau dinomor duakan. Dia adalah sahabat sekaligus badai. Dia korban sekaligus pemegang pedang. Makanya kita harus apa? Menerima atau menolak dia berdasarkan keduanya. Gak bisa cuman mau, Yesus itu adalah sahabat perhentian. No, sometimes dia juga badai. Kita seringkali memilih apa? Aduh, yang enak-enak aja. Dia bukan pedang. Ya, dia pengen Yesus itu yang selalu dikorbankan. Kan udah salib. Ntar juga diampuni lagi. Ntar juga diampuni lagi. Lupakah bahwa ada satu sisi dia pemegang pedang. Yesus membuat kita memilih untuk membunuh atau meninggikan dia. Kita akan menerima bagian dari perjamuan kudus setelah khotbah ini, saudara. Sadarilah kematian Kristus yang membuat kita kembali utuh. Memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita yang aneh, compang-camping, berantakan. Tolong jangan membuat Yesus di pinggir kehidupan Anda. Dia gak bisa di sana karena bukan di sana tempatnya. Serahkan dia, diri Anda kepada dia. Pusatkan seluruh kehidupan Anda pada dia. Dan biarkan kuasanya menghasilkan kembali karakternya di dalam diri setiap kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan atas kami. Terima kasih sudah datang ke dalam hidup kami. Terima kasih sudah membersihkan kami. Terima kasih karena upaya apapun yang kami lakukan untuk melewati pedang bernyala-nyala untuk kembali kepada tempat di mana Engkau mengatur bait Allah yang sesungguhnya. Kami gak mampu lakukan itu. Terima kasih karena Engkau yang menjadi pedang itu sendiri yang dikorbankan. Dan Engkau yang menghasilkan darah anak domba sehingga kami yang seharusnya sudah mati binasa. Banyak kekonyolan yang kami lakukan, kebodohan, bahkan kami sering bernegosiasi atas dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sudah mati dan ingatkan kembali kepada kami. Bukan kesibukan, bukan seperti Marta tapi seperti Maria. Yang mampu menikmati kasih dan setia Tuhan. Bukan dari pekerjaan pelayanan kami. Bukan dari semua kegiatan-kegiatan agamawi kami. Tapi yang waktu kami berdiam diri menyadari. Kami membutuhkan Engkau setiap detik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur darah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. In Jesus Christ's name we pray. Amen.